Judul Kuburan di Dalam Rumah. Editor naskah Kak Farida. Kisah nyata dari Kak Lintang. Jangan lupa subscribe channel Kak Farida, like, komen, dan share. Guys, kalian pernah dengar soal kuburan yang ada di dalam rumah? Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi gue beberapa tahun yang lalu. Panggil gue Lintang. Sekitar tahun 2012, gue sekeluarga pindah rumah karena ikut dinas bokap di daerah Jawa Timur. Awalnya, bokap duluan yang pergi ke sana. Setelah sekitar 3 bulan di sana, bokap akhirnya ngajak kita sekeluarga ikut karena proyeknya bakal berjalan bertahun-tahun. Waktu itu gue masih kelas 3 SD. Singkat cerita, kita sampai di kota tersebut. Tapi entah gimana, ternyata bokap nggak ngemes atau nyari kontrakan buat kita tinggal. Dia malah milih tinggal di suatu rumah yang di dalamnya sudah ada seorang nenek. Ini nenek beneran, ya manusia. Dia tanya ke bokap, "Kenapa ada nenek ini di dalam rumah?" Kata bokap, "Rumah ini punya si nenek. Tapi selama 3 bulan di sini bokap dirawat sama nenek ini kayak anaknya sendiri. Katanya, nenek ini tinggal sendirian karena anak dan suaminya sudah meninggal. Gue dan kedua adik gue pun disuruh manggil dia dengan sebutan Embah. Kondisi rumahnya tuh rumah tua dengan lantai masih pakai koran semen. Jadi, cuma dialasin karpet vinyl motif keramik warna merah ala jadul. Tapi karpetnya cuma sampai ruang tamu. Kalau ke dapur, kita harus pakai sandal karena alasnya masih tanah. Nah, di perbatasan antara ruang tamu dan dapur, tepatnya di depan pintu, tapi agak ke samping ada satu bagian tanah yang kayaknya sengaja dibiarkan gak dicor. Di bagian tanah berbentuk persegi panjang itu, sering ditaburi kembang 7 rupa, dan kadang ada sesajen di sampingnya. Gue pikir, mungkin ini bagian dari kepercayaan orang sini. Gue nggak mau ganggu, masih bocil juga. Jadi cuek aja. Awalnya, semua berjalan normal. Si Mbah juga baik banget, suka ngobrol sama gue, bercanda, bahkan masak bareng nyokap. Tapi ada satu kejadian yang bikin semuanya berubah. Waktu itu, nyokap lagi bersih-bersih rumah bareng si Mbah. Gue lagi main di ruang tamu sama adik-adik gue. Tiba-tiba, gue kaget denger si Mbah marah-marah ke nyokap. Gue langsung nyamperin ke arah mereka. Si Mbah kelihatan lagi misahin sandal yang numpuk di koran kotak tadi. Gue tanya ke nyokap, "Kenapa?" Tapi nyokap cuma jawab, "Nggak apa-apa. Udah, sana main aja. Anak kecil nggak boleh ikutan." Sejak itu, sikap si Mbah berubah. Dia jadi lebih sering marah-marah, ngomel nggak jelas, dan yang paling bikin kesel, nyokap selalu salah di matanya. Suatu malam, gue kebangun gara-gara kebelet pipis. Gue orangnya takut banget kalau harus ke kamar mandi sendirian, apalagi letaknya ada di belakang dapur. Tapi, pas gue denger suara TV di ruang tamu nyala, gue agak tenang. Gue pikir, mungkin bokap masih bangun. Jadi gue mintain tolong buat nemenin ke WC. Pas gue keluar kamar, ternyata benar. Bokap lagi nonton TV acara berita gitu. Tumben, pikir gue. Biasanya kalau malam, bokap nonton bola. Tapi kali ini, malah berita. Ya, sudah. Gue positive thinking. Mungkin acara bolanya udah habis. Gue samperin bokap dan bilang, "Pak, temenin pipis." Bokap jawab, "Iya." Gue langsung lari duluan ke WC karena udah kebelet banget. Tapi pas lagi di dalam, perasaan gue makin gak enak. Gue makin takut. Akhirnya, gue teriak dari dalam, "Pak, masih di luar kan?" Dari luar, ada suara yang jawab, tapi cuma deheman. Dengar suara bokap, gue langsung tenang. Ya sudah, gue lanjut. Tapi pas gue selesai dan keluar WC, bokap masih berdiri di depan pintu perbatasan dapur, tepatnya di depan kamar si Mbah. Kamar si Mbah ada di bagian dapur, sedangkan kamar keluarga gue ada di ruang tamu. Bokap berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, ngeliatin gue yang jalan ke arahnya. Pas gue mau lepas sandal, dia tiba-tiba bilang, "Yang bener naruh sandalnya, yang rapi. Nanti kena omelan istriku lagi." Karena masih ngantuk, gue gak begitu ngeh sama yang dia bilang. Gue cuma jawab, "Iya." Terus lanjut jalan balik ke kamar, ngelewatin bokap yang masih berdiri di dapur. Jalan ke kamar gue itu pasti ngelewatin kamar ortu. Posisi kamar ortu gue nggak pakai pintu, cuma ditutupin pakai tirai tipis. Beda dengan kamar gue yang pakai pintu. Di luar kamar ortu,
Gue ngelihat satu pemandangan yang bikin gue shock dan gak bisa bergerak selama beberapa detik. Gue ngelihat bokap lagi tidur pulas di samping nyokap. Gila! Terus, yang tadi nganter gue ke WC itu siapa? Di situ gue nggak berani nengok ke belakang. Gue langsung cabut ke kamar, nutup pintu, dan buru-buru tidur. Wah, pura nggak tahu aja lah. 2 hari kemudian, gue baru berani cerita ke nyokap. Dari situ, kita mulai cerita satu sama lain. Ternyata, di malam yang gue diantar sama sosok yang menyerupai bokap, nyokap juga dengar suara TV nyala dari ruang tamu. Besok paginya, nyokap sempat tanya ke Mbah, "Mbah, kok malam-malam bukannya istirahat malah nonton TV?" Dan jawaban si Mbah bener-bener bikin nyokap kaget. "Oh, itu Mbah kakungmu mulih, Nduk." Nyokap kaget bukan main. Akhirnya, dia cerita kalau tanah yang dicor di dapur itu ternyata kuburan suaminya si Mbah. Sumpah, pas dengar itu gue mau nangis. Gue nggak bisa berkata-kata. Selama ini gue tinggal bareng kuburan dong. Pantesan setiap hari Mbah rajin banget nyiram bagian itu pakai kembang 7 rupa sampai seisi rumah jadi wangi. Pantes juga dia marah banget waktu nyokap nggak sengaja numpukin sandal di atasnya. Nyokap juga cerita kalau setiap malam Jumat, si Mbah selalu dandan rapi dan wangi. Dia pakai makeup, tapi nggak pergi kemana-mana. Katanya, almarhum suaminya pulang setiap malam Jumat, dan ternyata, gue baru sadar kalau kejadian gue ketemu bokap palsu, itu juga terjadi di malam Jumat. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue lagi tidur. Tiba-tiba kebangun tengah malam. Kali ini bukan karena kebelet pipis. Cuma ya, kebangun aja. Posisi kasur gue ada di seberang pintu, dengan kepala sejajar sama pintu. Gue tidur menghadap ke arah pintu yang sebenarnya nggak dikunci. Cuma kebuka sedikit. Tiba-tiba, pintu itu kebuka lebar sendiri. Margo kecil, yang model gantung di atap. Mana mungkin bisa ngegerakin pintu kayu yang berat? Di luar juga nggak ada angin masuk, karena pintu depan rumah dikunci rapat. Lagi kaget. Tiba-tiba gue lihat sekilas bayangan hitam, besar, dan tinggi banget lewat di depan kamar gue. Gue langsung balik badan, merem, dan baca ayat-ayat yang gue bisa. Saking takutnya, gue peluk adik gue kenceng banget wak-wak-wak. Tapi, perasaan gue nggak enak. Kayak ada yang berdiri di belakang gue. Soalnya, gara-gara pintu kamar kebuka lebar, gue bisa langsung lihat ke ruang tamu yang masih gelap. Dan rasanya ada sesuatu di sana. Besok paginya, gue udah nggak kuat lagi. Gue langsung bilang ke bokap dan nyokap, "Pa, Ma, kita pindah aja." Akhirnya, kita sekeluarga pindah rumah. Ninggalin si Mbah yang mungkin masih mau tinggal bareng suaminya.